Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan tema Satukan hati, jalin silaturahmi, kuat hadapi pandemi. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa ma siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, perlu diketahui bahwa acara pada pagi hari ini berlangsung secara hybrid. Ya, betul sekali Mas Mardian, yang artinya acara ini berlangsung secara online melalui aplikasi Zoom dan offline yang berada di ruang teater Gedung Dekanat Fakultas Teknik lantai 4 dan tayang secara live streaming melalui kanal YouTube channel FT Undip. Betul sekali, alhamdulillah, sholatu wassalam ala asrofil anbiya ilmu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan yang baik. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, kurang lebih selama 2 jam ke depan, perkenalkan saya Mardian Ramaji dan rekan saya Farida Nuzulia akan memandu acara ini hingga akhir acara nanti. Ya, betul sekali Mas Mardian. Dan sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara. Susunan acara Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah Fakultas Teknik Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan sari tilawah. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, tausiah hikmah Idul Fitri. Acara yang kelima, penyampaian tali asih kepada para purna tugas. Acara yang keenam, doa dan diakhiri dengan penutup. Ya, baik Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, pada pagi hari ini sebelum kita membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan hari ini akan dibacakan oleh Qori'ah terbaik kita dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, mahasiswi kita, Saudari Fadila Khairunisa, dan dilanjutkan oleh sari tilawah oleh Saudari kita Ustadzah Yuni Nurjanah. Waktu dan tempat kami persilahkan. مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, ia segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan
dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, para tamu undangan, serta para peserta halal bihalal baik online maupun offline, sebelum kita menuju pada acara berikutnya akan kami sampaikan bahwa sebagai wujud interaktif acara ini, selama acara ini berlangsung juga tayang melalui channel YouTube FT Undip. Dan sepanjang acara ini berlangsung juga akan ada kuis dan juga door prize beserta voucher KPRI Undip. Masya Allah, luar biasa kan? Masya Allah, wow, hadiahnya sangat menarik sekali ya. Iya. Dari Bapak Dekan FT Undip secara langsung, Iya, dan dan kemudian juga dari para koperasi, pimpinan. dari pimpinan Iya. juga ya. Itu kan sangat menarik. Total hadiahnya ada berapa Mbak Farida? Ada banyak lah pokoknya. Ada banyak ya, oke. Dan kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu semua, salah satu hadiahnya atau door prize-nya adalah akan kita undi melalui daftar hadir yang sudah kami sediakan. Iya, dan untuk daftar hadirnya, untuk link daftar hadirnya sudah ada di kolom chat ya, tadi sudah di-share oleh operator. Betul, betul sekali. Masya Allah, interaktif sekali ya. Tapi panitia nggak boleh ikutan nih katanya. Wah, Iya. karena sudah tahu Karena nanti jawabannya. transferannya ada sendiri katanya. Semoga. Baik, menuju ke acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik, Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi dan warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul dalam acara halal bihalal dalam posisi yang sebagian offline, sebagian online. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama yang hadir di sini yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, hadir manajer, hadir juga supervisor, hadir dari perwakilan Bank Jawa Tengah, Bank Jateng, Pak Imam, Mbak Uun, terima kasih. Hadir juga di sini yang offline ada Pak Parvi selaku dosen purna tugas, ada beberapa karyawan juga purna tugas di sini hadir. Yang kami hormati hadir yang secara online Bapak Ibu para guru besar, hadir juga para dosen senior, hadir juga para adik-adik mahasiswa, hadir juga para staf karyawan di Fakultas Teknik. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini kita melakukan halal bihalal sekaligus juga mohon izin untuk melakukan syukuran atas terbangunnya ruang teater dan smart classroom di mana pembiayaannya dibantu dari Universitas, RKAT dari Fakultas, dibantu juga dari RKAT Universitas serta dibantu juga dari Bank Jateng. Jadi terima kasih sekali Bank Jateng yang telah menjadi mitra dari Fakultas Teknik. Bapak Ibu yang kami hormati, tepuk tangan buat Bank Jateng. Iya, matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah kita melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh, alhamdulillah Allah telah memberikan ridho dan izin bagi kita untuk berlatih selama bulan puasa, berlatih untuk melakukan qiyamul lail, berlatih untuk melakukan tadarus, berlatih untuk kita menahan nafsu dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dan semoga itu semua menambah ketakwaan kita semua. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan agung Bapak Ibu semua, sehingga di dalam bangsa Indonesia ini ada tradisi halal bihalal, di mana di sini adalah salah satu wujud setelah kita melakukan puasa, diharapkan di bulan Syawal ini ketakwaan kita jadi meningkat Bapak Ibu semua.
pada saat ketakwaan ini meningkat, insya Allah kita harus ada dua hal yang harus kita selesaikan Bapak Ibu, ada hablum minallah dan hablum minanas. Nah di hablum minanas inilah yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami selaku pimpinan Fakultas Teknik, mohon maaf lahir dan batin atas segala tutur kata, atas segala tindakan, atas segala kebijakan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Karena kami semua adalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Dan saya mohon betul rasa maaf ini menjadi salah satu modal kita nantinya Bapak Ibu untuk kembali bekerjasama, untuk kembali kita semangat mencapai visi dan misi di Fakultas Teknik dan menjadikan fakultas ini menjadi lebih berprestasi. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya baik secara offline ataupun online, dan semoga Allah meridhoi acara ini sehingga memberikan berkah, memberikan keselamatan, memberikan pelindungan bagi Fakultas Teknik untuk meneruskan perjalanan lagi di dalam mencetak prestasi buat adik-adik mahasiswa, buat para dosen, buat para karyawan, dan juga bagi institusi Fakultas Teknik. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama mencoba ruang teater di lantai 4 di Fakultas Teknik. Di sini juga kita ada 2 ruang smart classroom, ada 1 ruang untuk ujian pasca sarjana di lantai 4 ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai fasilitas kita untuk lebih memberikan kualitas pelayanan buat mahasiswa S1, S2, S3 dan program profesi. Jadi Bapak Ibu, kami Fakultas Teknik siap untuk meraih cita-cita dalam arti mencapai visi Fakultas Teknik, yaitu menjadi fakultas yang unggul berbasis riset di level internasional di tahun 2024. Dan mohon ridho dan izin Allah, semoga Allah meridhoi cita-cita ini, dan mohon izin Bapak Ibu, kami tetap harus bekerjasama, bersilaturahmi, serta mempererat tari persaudaraan untuk bisa mewujudkan cita-cita ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih atas silaturahimnya, dan semoga ini menjadi berkah bagi kita semua dan Allah meridhoinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teknik saya Matunun. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Profesor M. Agung Wibowo selaku Dekan Fakultas Teknik atas sambutan dan juga semangat yang telah diberikan. Dan sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita akan mengumumkan dulu nih. Baik. Akan ada door prize. Wah, ya, apa nanti itu? ada dua voucher. Voucher KPRI yang akan kita bagikan. Syaratnya adalah silahkan menulis ucapan selamat Idul Fitri terkreatif di kolom chat ya, yang ada di Zoom. Nanti silahkan dituliskan selamat Idul Fitri yang terkreatif mungkin, atau yang paling mungkin menarik, ya paling menarik, paling kreatif, paling oke gitu. Nanti di akhir acara akan kita umumkan 2 pemenang untuk mendapatkan voucher KPRI gitu ya. Oke, silahkan yang online bisa langsung nanti dipikirkan untuk caranya bisa mengucapkan yang terbaik. Ini udah ada nih, tapi nanti kita akan pilih yang terbaik ya. Ditulis di kolom chat ya, dan absennya juga jangan lupa untuk diisi. Iya, betul sekali. Dan menuju kepada acara yang berikutnya adalah sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Bank Jateng untuk bersedia memberikan sambutan. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Imam Hanafi selaku pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Imam Hanafi, kami persilakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Profesor Jalur Agung, dan Wakil Dekan Pak Siswa dan Pak Sakur, yang saya hormati, serta Ustadz Wahyudi, yang mana nanti kita akan mendengarkan tausiahnya, serta para senior, para pensiunan, dan juga mungkin semua yang hadir di dalam acara halal bihalal di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, baik yang melalui online maupun secara offline. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali Profesor Jalur Agung yang telah kami bersedia diundang di sini, sehingga kami bisa bersilaturahmi bersama-sama masih dalam hari Idul Fitri. Jadi kami
Bank Jateng cabang Politeknik Undip mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan juga seluruh karyawan karyati Pak Agung. Mungkin di dalam hal beberapa pertemuan mungkin ada banyak hal yang salah, jadi kami selaku yang disuruh Bu Un mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua dan juga mungkin selama ini saya ucapkan terima kasih sekali Pak Agung, kerjasama yang sangat luar biasa dengan cabang Politeknik Undip, yang mana sudah beberapa proyek, beberapa agenda yang mungkin dapat kita kerjasamakan. Untuk yang pertama, memang seandainya teman-teman di Fakultas Teknik membutuhkan pembiayaan, kami siap untuk melakukan pembiayaan, yang mana saat ini sudah cukup banyak Pak Agung. Dari total kurang lebih 500 ya, ini sudah separuh Pak, jadi sudah separuh yang melakukan kerjasama dengan kami, yang mana outstandingnya juga sudah cukup besar Pak, jadi sudah 16 miliar Pak, jadi cukup banyak Pak, nggak kerasa. Jadi mudah-mudahan ke depan kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik Pak Agung, dan juga mungkin program-program yang lain saya ucapkan terima sekali, yang mana telah pada tahun 2021 ada rekening dengan total dana 2 miliar. Itu rekening apa Mbak Un? Oh, penelitian. Jadi ke depan kami berharap mungkin program-program yang lain Pak Agung kita bisa kerjasamakan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik buat Pak Agung, khususnya di Fakultas Teknik. Salah satunya kami juga mensupport dalam hal pembiayaan smart classroom Pak ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan khususnya di Fakultas Teknik, kurang lebih sekitar 150 juta ya. Dan saya yakin mudah-mudahan ke depan Fakultas Teknik semakin menggema, khususnya di Jawa Tengah dan pada umumnya di Indonesia bahkan internasional. Dan juga kami berharap juga tadi Pak Agung sudah menyinggung ada beberapa hal program kaitannya dengan pendampingan. Siapa Agung, jadi para pelaku-pelaku UMKM yang masih tahap awal, jadi nanti kita bantu support kaitannya dengan pendampingan, dan nanti juga kami bekerjasama dengan Fakultas Teknik kaitannya dengan mungkin semacam avalis Pak Agung, jadi sehingga kerjasama itu bisa berlanjut dan juga mungkin bisa berkembang, nanti mahasiswa itu akan melakukan di masyarakatnya. Mungkin itu Pak Agung dan teman-teman dari Fakultas Teknik yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Imam Hanafi, Masya Allah sekali ya. Nah, bagaimana kerjasama antara Fakultas Teknik dengan Bank Jateng ya. Iya. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan kuis ya, yang berupa hadiah voucher nantinya. Ya. Ini yang pertama ini kuisnya hadiahnya voucher 200.000 langsung dari dompetnya Pak Dekan sendiri ya. Nanti langsung ditransfer oleh Pak Dekan ya, voucher GoPay. Nah, kuisnya ini interaktif ya. Pertanyaannya diumumin sekarang nggak? Boleh sekarang. Boleh. Pertanyaannya apa nih? Nanti berarti jawaban tercepat dan terbenar silahkan dituliskan di kolom chat yang sudah ada di aplikasi Zoom-nya itu. Nanti kita bisa pantau dari sini ya. Siapa yang menjawab tercepat dan terbenar itu yang akan mendapatkan hadiah. Ya, dan untuk pertanyaannya ini udah pada siap belum nih kira-kira nih pesertanya? Udah pada siap belum? Saya yakin sudah sangat siap. Udah siap ya? Menyambut 200.000 nih voucher GoPay lumayan buat tambahan THR nih. Kan kemarin THR-nya udah habis. Pastinya ya, sudah lewat 2 minggu ya. Iya, udah lewat 2 minggu, betul sekali. Pertanyaannya apa Mas Mardian nih? Pertanyaannya sebenarnya cukup mudah. Oh ya, tetapi jawabannya sulit. Oh, jawabannya sulit ya. Tapi kalau untuk teman-teman di Fakultas Teknik ya, saya rasa
cukup religius sehingga pastinya bisa menjawab. bisa dengan mudah menjawabnya. Masya Allah. Jadi pertanyaannya apa nih Mas Mardian? Pertanyaannya adalah apa surat yang dibaca ya, dan ayat berapa sampai berapa yang dibaca oleh kiroah kita tadi ya. Kiroah saudari Fadilah. Apa nama suratnya dan ayat berapa sampai berapakah surat yang tadi dibacakan oleh saudari Fadilah ya selaku qori'ah terbaik kita. Ya, sudah ada jawabannya. Apakah benar? Sebentar kita pantau dulu. Sudah ada yang benar belum nih? Sudah ada. Sudah ada yang benar? Iya. Sebentar saya harus cek dulu nih. Harus cek dulu ke tadi yang Sari Tilawah. Saya boleh panggil yang tadi Sari Tilawah? Silakan Mbak Yuni boleh maju dulu dong. Untuk konfirmasi jawaban yang benar atau yang salah nih. Silakan Ustadzah Yuni Nurjana hadir di tengah-tengah kita untuk mengkonfirmasi jawaban yang betul yang apa nih ya. Ayo, boleh silahkan menjawab sudah ada yang benar atau belum nih? Ya, silahkan. Ya, silahkan Ustadzah Yuni Nurjana. Aduh, bukan Ustazah, Ibu Bapak. Calon. Amin. Apakah sudah ada jawaban terbenar? Sudah ya. Mana? Jadi jawabannya. Pakai kacamata dulu enggak? Oh, iya. Jawabannya adalah apa? Surat Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Apakah sudah ada yang benar menjawab? Betul. Ada. Ini dari geologi nih, Bu Narulita nih. Selamat Bu Narulita. Boleh screen-nya dinyalakan dulu juaranya? Jangan-jangan itu pakai joki kan bisa jadi kan? Ibu Narulita, ya, silahkan untuk video. Ibu Narulita boleh screen-nya dinyalakan terlebih dulu ya. Kameranya. 133 sampai 136 ya, bukan 135 ya Bapak Ibu ya. Iya, betul sekali. Wah, kurang satu ayat saja Mana kalau nih? di dalam Al-Quran krusial. Iya, betul sekali. Apakah sudah ada screen-nya ya, Ibu Narulita? Sudah dinyalakan? Halo Bu Narulita, selamat. Halo, ya Ibu. Dapat voucher GoPay 200.000 dari Pak Dekan. Mau ini dulu, terima kasih sama Pak Dekan dulu Bu, mungkin mic-nya bisa dinyalakan. Iya, terima kasih banyak. Ini dakdikduk luar, nggak percaya pagi-pagi dapat rezeki. Alhamdulillah. Atur suwun saya, Pak Dekan, dan dari Fakultas Teknik ada kesempatan seperti ini. Semoga menjadi keberkahan buat Bapak juga buat Fakultas Teknik Jaya. Ya, terima kasih juga untuk Ustadzah Yuni yang sudah mengkonfirmasi jawabannya. Betul. Tapi jangan sedih untuk peserta yang lain, Bapak Ibu tamu undangan, karena kita masih ada 4 hadiah lagi. Sikat. Tapi jatah kita nggak ada ya? Untuk panitia sementara ditiadakan. Hadiahnya khusus. Khusus ya nanti ya, alhamdulillah. Dan baik, selamat kepada pemenang dan kita menuju ke acara selanjutnya ya Mas Mardian ya. Ya, betul sekali. Dan acara selanjutnya adalah penyampaian hikmah Idul Fitri yang hari ini akan disampaikan oleh Dr. Wahyudi. Beliau ini merupakan Ketua Departemen Teknik Elektro yang tidak hanya piawai di jalur akademis, namun juga beliau juga religius. Masya Allah. Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Wahyudi selaku Kepala Departemen Teknik Elektro untuk menyampaikan tausiah hikmah Idul Fitri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bisa silaturahim ya secara online ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan, kesehatan, nikmat iman,
nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan selalu pandai bersyukur atas nikmatnya. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Dekan, Bapak Pimpinan BPD, Bapak Imam, Bapak Wakil Dekan, Bapak Manajer, Supervisor, ya, dan Bapak-bapak, Ibu dari Purna Tugas semua yang hadir di sini, serta hadirin Bapak Ibu dosen, karyawan, dan juga mahasiswa yang terhubung dengan online ya. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa di sini, dan 2 hari yang lalu ini dapat WA dari Pak Manajer itu, Pak, temanya ini, satukan hati, jalin silaturahmi, kuat hadapi pandemi. Memang kayaknya ini kayak puisi gitu, I gitu ya. Waduh, ini materinya berat ini. Ini kalau disampaikan bisa 3 jam ini. Tapi dosen itu pinter kok ya. Kalau materinya masih banyak, disampaikan cepat juga bisa. Materinya tinggal sedikit, disampaikan beberapa pertemuan juga bisa. Ya itu memang hebatnya dosen. Jadi kita semua seperti itu. Nah sebetulnya di sini ada 3 hal ya. Yang pertama satukan hati ya. Kemudian yang kedua jalin silaturahmi ya, yang saat ini kita lakukan, dan kuat hadapi pandemi. Ya jadi memang yang bisa menyatukan hati kita itu hanya Allah gitu ya. Jangankan seluruh fakultas teknik ya, kadang-kadang sama suami istri aja kadang hatinya sok rah bersatu gitu nih, tapi mudah-mudahan terus bersatu lagi gitu ya. Kadang-kadang seperti itu gitu ya. Kalau Allah mengendaki bersatu, mudah bagi Allah. Kemudian terkait silaturahim, bahwasanya dengan silaturahim bisa Allah Ta'ala menambah rezeki kita, memperpanjang umur kita. Meskipun secara online ya, insya Allah akan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah 2 materi ini saya sampaikan secara garis besar saja. Karena saya lihat di materi ini ada kuat hadapi pandemi ini yang belum pernah dibahas pada halal bihalal sebelumnya. Ya, belum pernah. Padahal pandemi sudah 2 tahun. Ya. Tahun kemarin nggak ada yang berani halal bihalal meskipun online itu, sholat aja di rumah semua gitu ya. Jadi ini merupakan materi yang luar biasa ya, kuat hadapi pandemi. Mudah-mudahan dengan pandemi ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, amin. Tapi mohon maaf nggih, barangkali mungkin sedikit agak panjang waktunya barangkali gini ya. Tapi kalau mungkin nanti sudah waktunya habis Pak, ini sudah overtime gitu ya, disampaikan juga enggak apa-apa. Karena jangan sampai gagal paham gitu ya. Kenapa bisa gagal paham? Karena kalau memahami sesuatu itu enggak selesai, itu bisa gagal paham. Ya seperti misalkan wailul lil musallin, ngaji agak sampai wailul lil musallin. Wah, celakalah orang yang sholat. Oh, terus ngajine mandek. Nah, terus ora sholat gitu no. Lah piye? Lah, celaka kok wong sholat. Padahal ada terlanjutannya gitu ya. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Ada lanjutannya, karena lanjutannya nggak ikut jadi gagal paham gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini materinya nanti bisa difahami sehingga kita tidak gagal paham ya. Bapak Ibu ada hadirin dan para mahasiswa yang dirahmati Allah ya. Saya melihat di sini ada kata pandemi gitu ya. Dan yang dimaksud di sini adalah pandemi COVID. Pandemi itu wabah ya, wabah yang meluas ya, sangat besar ya tingkatnya, tingkat internasional, antar benua, bahkan dunia ini. Yang dimaksud di sini adalah pandemi COVID.
Nah, kalau ditanya pandemi ini merupakan musibah atau azab? Nah, ini yang perlu difahami dulu bahwasanya pandemi ini musibah atau azab. Ya. Kalau azab, ya, Allah Ta'ala berfirman inna azabi lasyadid. Ya, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Jadi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat pedih. Azab dari Allah itu bisa di dunia dan juga bisa di akhirat. Nah, karena azab Allah itu sangat pedih, maka orang yang kena azab itu mesti mati. Tidak ada orang yang kena azab Allah itu hidup, kecuali di akhirat. Kalau di akhirat diazab oleh Allah mati, tidak merasakan azab. Karena di akhirat itu azab itu merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas ya kemaksiatan, kedzaliman ya, yang dilakukannya di dunia. Nah, kalau kita lihat ke belakang ya, jadi beberapa umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua dibinasakan. Ya, umat Nabi Nuh, hujan itu kan bisa berkah. Tetapi hujan terus-menerus yang terjadi pada umat Nabi Nuh itu jadi azab. Semuanya yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya juga dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan di laut. Kemudian kaum Nabi Lut, negeri Sodom, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijungkir balikkan, ya, dihujani dengan batu, ya. Itu karena melakukan kemaksiatan, ya, melakukan sodomi, ya. Kemudian umat Nabi Hud, yaitu kaum Ad, ya, didatangkan angin. Angin kalau sepoi-sepoi basah enak, anginnya ini kencang, dingin lagi, 8 hari 7 malam dan semua binasa. Kemudian kaum Nabi Soleh, kaum Samud, ya, didatangkan suara yang keras, guntur, ya. Ya, kalau Pak Syakur ini ahlinya tegangan tinggi, ahli petir gitu ya. Tapi kan petir yang terjadi ini ya sebatas petir seperti itu. Tapi kaum Nabi Soleh, kaum Samud ini petirnya luar biasa terus menerus ya. Dan gempa yang dahsyat semua habis dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, nanti di akhir zaman ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus angin yang lembut ya, dan sejuk, dan orang-orang yang ada iman di dalam hatinya pada saat itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab orang yang banyak durhaka, bin maksiat, ahli maksiat, yaitu diazab oleh Allah dengan datangnya kiamat. Jadi kalau nanti ya yang hidup ketika kiamat itu hanya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ahli maksiat, ya, yang mengalami itu. Jadi insya Allah kita nggak mengalami itu. Ya. Itu luar biasa itu azab Allah di akhir zaman, kiamat itu ya. Itu hanya orang-orang yang durhaka. Makanya sebelum itu Allah Ta'ala memwafatkan ya, mematikan orang-orang yang di dalam hatinya sedikit pun ada iman, dia dimatikan sehingga tidak mengalami kiamat. Nah, kemudian yang kedua ya, bahwasanya satu tadi ya, pandemi ini musibah, bukan azab ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya musibah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir." Ya. Tidaklah ada suatu bencana, suatu musibah yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula ada musibah bencana yang menimpa pada dirimu, melainkan telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah menciptakannya. Sesungguhnya hal yang demikian ini mudah bagi Allah.
Jadi ini yang perlu kita fahami bahwasanya musibah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan kita. Allah pertama kali menciptakan kolam, pena, menulis semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk musibah-musibah yang terjadi di dunia ini dan juga pada diri kita sendiri, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan, dan itu mudah bagi Allah. Ya, jadi rencana planningnya akan terjadi mudah bagi Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Kami jelaskan yang demikian ini supaya ya, jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, jika kita mendapatkannya maka tidak perlu sombong. Jika nikmatnya ini luput, tidak terlalu sedihlah. Ya, dapat nikmat bersyukur, tidak dapat nikmat sabar. Ya, demikian juga dengan musibah. Ketika mendapatkan musibah tidak terlalu bersedih hati. Ya, tetapi sabar terhadap musibah itu. Dan jika luput dari musibah, tidak sombong. Aku kok iso luput dari musibah gitu ya. Nah, tetapi tetap menyadari bahwasanya atas kehendak Allah lah kita bisa luput dari musibah itu. Karena kenikmatan musibah ya itu Allah Ta'ala berikan kepada manusia tanpa perlu kriteria iman atau tidak. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Jadi musibah di dunia ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi orang-orang yang beriman pun juga akan terkena musibah. Karena itu sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Sehingga jangan sampai mentang-mentang kita menjalankan ketaatan kepada Allah terus mengabaikan, meremehkan protokol kesehatan, mengatakan bahwa aku kan menjalankan ketaatan pada Allah, enggak mungkinlah kena corona. Jangan sampai gitu. Karena musibah itu tidak perlu kriteria, tidak takwa, bukan itu gitu. Musibah itu bagi orang yang beriman akan mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi orang yang beriman pun juga akan terkena musibah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya. Barang siapa yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan memberikan kepadanya musibah. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan musibah itu karena Allah Ta'ala menghendaki kebaikan baginya. Ini bagi orang yang beriman. Ya. Meskipun demikian, ya, saya kira tidak ada di antara kita yang memohon kepada Allah, ya Allah berilah aku musibah. Kayaknya enggak ada gitu ya. Ya. Karena kalau kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat juga bisa berupa musibah. Kira-kira kalau suruh milih gitu, kebaikannya melalui nikmat apa melalui musibah? Nikmat gitu ya. Orang kok, Pak, saya pengen yang musibah aja lah. Enggak ada gitu ya. Berarti pengennya yang apa? Melalui kebaikan. Ya. Sehingga ketika seseorang sudah terpapar virus corona, ya insya Allah Allah memberikan kebaikan lantarannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Ya.
Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Dan bisa jadi kamu itu mencintai, menyenangi sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Saya pernah diceritain ustadz saya gitu ya. Jadi ustadz saya itu dalam kelas mendapatkan pelajaran ayat ini ya. Kemudian dia dan murid-murid yang lainnya, mahasiswa yang lainnya, itu diberi kesempatan untuk memberi contoh. Ya. Kira-kira apa yang sekiranya menurut pandangannya itu jelek, padahal itu baik menurut Allah. Jadi kayaknya kita itu memandang sesuatu itu buruk, tetapi sebetulnya endingnya itu baik bagi diri kita. Cuman kita karena itu belum tahu saja gitu. Ada salah satu mahasiswa itu yang menceritakan ada tetangganya gitu ya. Katakanlah namanya si A. Ya. Si A itu mencintai si B wanita, si B wanita, dan si B pun juga mencintai sama si A, saling mencintainya. Tetapi qadarullah orang tua si B itu enggak menyetujuinya, ya enggak disetujui. Maka akhirnya orang tuanya pun menjodohkan dengan si C. Ya. Kemudian pada hari H ketika pernikahan telah ditentukan, ya, si A pun itu diundang. Ini kalau kita gitu mungkin ya sakit hati gitu ya. Yang sudah jatuh cinta dengan kita, tidak direstui orang tuanya, kok kita diundang untuk menyaksikan bahwa dia nanti akan dinikahkan dengan si C. Wah, sakit mungkin ya. Tapi karena itu adalah salah satu kewajiban kepada teman-temannya ya, sesama kaum muslimin ya, maka dia pun menghadiri acara pernikahan itu. Tamu sudah datang, penghulu sudah datang, yang belum datang temanten laki-lakinya si C belum datang. Masya Allah. Maka keluarga itu pun bingung ya. Ini piye ki, kok manten lanangnya belum datang gitu ya. Subhanallah, qadarullah ya. Maka terjadilah rapat singkat dari keluarga itu. Bagaimana kalau anak kita si B tadi dinikahkan dengan si A? Maka dipanggillah si A tadi. Wahai si A, maukah kamu saya nikahkan dengan anakku? Yes, gitu aja toh ya. Orang dulu ditolak kok sekarang mau dinikahkan itu ya. Wis tanpa modal. Masya Allah. Akhirnya dinikahkan si A tadi dengan si B. Subhanallah. Ya, yang semula itu kan dilihat endingnya kejadiannya nggak menyenangkan ini, sakit hati mungkin ya. Tetapi ternyata endingnya kebaikan baginya. Ya, maka terhadap musibah ya yang menimpa kita ya, insya Allah itu ada kebaikannya yang mungkin kadang pada saat ini kita belum tahu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, kesimpulan. Nah, tapi kesimpulan ini sih rada dawa gitu ya. Kesimpulan agar kita kuat menghadapi pandemi ya. Ya, dari ada 3 poin tadi ya, bahwasanya pandemi itu merupakan musibah ya. Kemudian bahwa musibah itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan kita. Yang ketiga adalah bahwa orang yang beriman ya terhadap musibah insya Allah endingnya adalah suatu kebaikan. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah perbanyaklah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap nikmat ilmu ya, nikmat harta, nikmat kesempatan untuk berbuat baik ya, nikmat kesehatan. Gunakan semua itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum. Ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Jadi sebetulnya kuncinya itu. La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sebetulnya awalnya itu adalah nikmat. Nah, nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini mau dijadikan apa? Nikmat yang bertambah atau azab? Ya, kalau mau dijadikan nikmat yang bertambah, syukur. La in syakartum la azidanakum. Tapi kalau mau berubah menjadi azab, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi syukurilah nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, perbanyaklah doa memohon kepada Allah.
Karena sesungguhnya tidak ada musibah ya yang terjadi di dunia ini di diri kita kecuali dengan izin Allah. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala menghendaki musibah itu tidak terjadi pada diri kita, mudah bagi Allah. Bisa jadi memang karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menghindarkan musibah dari kita. Karena kita silaturahim, ya bisa jadi Allah menghindarkan musibah dari kita. Maka kita lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang maha perkasa, yang dapat mendatangkan musibah mengenai seseorang ataupun menghindarkannya. Kemudian yang ketiga, ya, kita berusaha dengan ilmu kita, ya, untuk menghindar dari musibah. Ya, terhadap virus corona ini tentu kita semua berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu akan melakukan kunjungan ke negeri Syam. Kemudian di tengah perjalanan itu Umar bin Khattab dan rombongan mendapatkan informasi kabar bahwa di negeri Syam itu terjadi wabah, ya, terjadi wabah. Maka Umar bin Khattab pun memutuskan untuk kembali, yaitu kembali ke Madinah, ya, ke Madinah. Maka ada sahabat yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, yang tidak sependapat dengan pendapat Umar bin Khattab. Ya, mereka mengatakan, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Maka Umar pun menjawab, iya. Kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ya. Jadi sebagaimana kita misalkan menggembala, ya, di sana ada daerah yang tandus, ada daerah yang subur, maka kita pun akan memindahkan gembala kita ke daerah yang subur. Karena ilmu kita menghendaki seperti itu. Demikian juga ketika kita mengetahui di sana ada wabah, ya, maka kita pun harus menghindarnya. Dimana kalau corona ini kita kan nggak bisa ngelihat gitu, ya, maka kita pun berusaha untuk menghindarnya. Maka kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf, ya, yang beliau itu menjelaskan tentang apa yang dilakukan Umar, bahwa yang dilakukan Umar ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha. Firaran minhu, ya. Jika kamu, ya, mendengar suatu wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Tetapi jika kamu berada di suatu daerah yang terkena wabah, maka janganlah kamu keluar. Nah, ini merupakan yang kita sebut sekarang itu metode untuk isolasi gitu, ya. Jadi kalau ada suatu daerah itu terkena wabah, kita jangan masuk. Tetapi kalau kita sedang berada di daerah yang terkena wabah, maka jangan keluar. Ya, ini nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terus mengatakan takdir gitu, ya. Yang takdir ora kena ya ora kena gitu. Ya, tidak seperti itu. Kita harus ada usaha. Ya, betul itu. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan kena, ya akan kena. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan tidak kena, ya tidak akan kena. Nah, tetapi kan kita harus ada usaha, ya. Kita bertawakal dulu, ya, tidak terus langsung pasrah begitu saja. Tawakal itu apa? Ya, tawakal itu kita ada usaha, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pernah ada sahabat itu yang datang ke masjid itu, ya. Kemudian ontanya itu tidak ditambah, tidak diikat. Nah, maka ditegur, loh, ontamu kok nggak diikat? Saya tawakal kok. Yang gampangannya kita ya, yang railang ya ora bakal hilang. Bukan gitu tawakal itu. Ontanya ditambah dulu, baru tawakal. Ya, kita bawa kendaraan di kampus itu ya, terus tawakal kok aku kunci STNK taruh di situ. Yang Allah mengendaki nggak hilang, ya nggak hilang. Ya bener nggak hilang, ora ono sing jiko gitu.
Tapi kan ya cemolong gitu ya. STNK, BPKB, kunci sediakan di situ ya cemolong banget tuh ya. Karena memang kadang orang itu mencuri kan bukan karena pengen mencuri, ada kesempatan gitu loh. Ya, jadi kita bertawakal itu ya ada usaha ya, tidak begitu saja terus pasrah gitu aja. Ya, nah dalam kaidah fikih dikatakan bahwa la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini kaidah fikih ya. Sebagaimana tadi ketika ada suatu daerah ada pandemi, la dororo, jangan membahayakan dirinya sendiri. Kalau tahu ada musibah di situ, ada wabah di situ ya jangan masuk gitu nah. Wala diroro, kalau kita sedang terkena wabah ya jangan keluar, nanti nulari koncone. Ya, sehingga kalau kita kena misalkan ya jangan keluar dulu lah. Mesake koncone ben sama rasa sama rata, jangan gitu, kasihan gitu ya. Jadi la dororo wala diroro itu ya ketika kita terkena jangan menyebabkan orang lain terkena. Ketika kita tahu bahwa dengan itu bisa terkena ya jangan melakukan itu. Ya, terus wah bandel, aku rapopo yang Allah mengendaki rakeno ya rakeno, enggak seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ini merupakan nasihat buat kita semua ya, agar kita kuat untuk menghadapi pandemi Covid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi pandemi Covid ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, tausiahnya yang sangat berkesan luar biasa Pak Wahyudi. Dan sempat tadi dikutip salah satu ayat yang bagi saya juga favorit itu. La ing syakartum la azidanakum wa ing kafartum inna adzabi lasyadid itu. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, rezeki itu datangnya dari setiap tempat yang bahkan kita tidak pernah kira sebelumnya. Gitu. Tapi kalau kita kufur nikmat, jangankan rezeki, namun yang datang justru azab yang sangat pedih. Gitu, Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu semua, para tamu undangan bisa dilihat kali ini saya berdiri sendiri ya, karena Mbak Farida ada tugas lain ya, sehingga saya yang akan memandu Bapak Ibu semua hingga akhir acara nanti. Kemudian untuk kuis yang kedua yang sebelumnya telah kami sampaikan, yaitu mengenai salam Idul Fitri terbaik dan terunik. Ada 2 pemenang. Yang pertama adalah kami sampaikan kepada Profesor Tutuk Joko Kusworo. Kita beri selamat dulu. Mungkin bisa on cam ya, Prof Tutuk. Prof Tutuk mungkin bisa on cam. Saya bacakan ucapan hari rayanya, yaitu selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Gara-gara si COVID-19 tak bisa mudik, janganlah pusing. Yang penting mohon maaf lahir batin. Karena virus corona semua dikarantina, tapi salah dan hilaf tidak akan sirna jika engkau tidak saling memaafkan kita semua. Sangat menarik ya, dan puitis. Bisa on cam, Prof Tutu? Belum bisa ya? Aku menang. Wah, selamat pagi. Assalamualaikum Prof Tutu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum nyala, Prof.
Sudah nih. Oh ya, sudah kita deh. Mungkin ada yang disampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik dan keluarga besar Fakultas Teknik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Dekan Prof. Agung, Pak Wakil Dekan, Pak Siswo maupun Pak Abdul Syakur, dan Pak Wahyudi sebagai Ustadz hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk HBH walaupun virtual, dan semoga tradisi ini tradisi yang baik yang perlu dilestarikan bisa dilaksanakan setiap tahun. Semoga silaturahmi antara dosen, tendik maupun anggota keluarga besar Fakultas Teknik bisa terjalin dengan baik untuk meningkatkan nanti kinerja teknik jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemenang yang kedua adalah Saudara Aditya Bayu. Saudara Aditya Bayu mungkin bisa on cam juga supaya bisa kita tampilkan dalam live Zoom kita dan live di channel YouTube FT. Saya bacakan ucapan Idul Fitrinya. Siapalah kita ini yang tidak berpunya bila ada kata terangkai dusta, ada ucap berbunga lara, dan ada langkah berbuah dosa. Bahkan maaf pun kita harus meminta. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pandemi segera berakhir dan semuanya diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saudara Aditya Bayu mungkin bisa on cam? Belum ya? Oke, untuk kedua pemenang kita pada pagi hari ini, Prof. Tutuk dan Mas Aditya Bayu nanti akan dihubungi oleh Humas. Oh ya, selamat pagi Mas Aditya Bayu. Mungkin ada salam yang ingin disampaikan kepada keluarga besar Fakultas Teknik pada pagi hari ini. Oke, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila dari saya ada kesalahan, dan semoga seperti yang saya tuliskan, pandemi segera berakhir dan semuanya tetap diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pesan-pesannya Mas Aditya Bayu. Untuk selanjutnya nanti dua pemenang tersebut, Prof. Tutuk dan Mas Bayu, akan dihubungi oleh Humas Fakultas Teknik. Dan kita masih ada 2 door prize. Kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini untuk mengisi presensi di live chat link yang sudah kami sediakan sebelumnya untuk diundi door prize melalui presensi tersebut. Acara berikutnya adalah tali asih bagi para purna tugas di lingkungan Fakultas Teknik. Untuk itu berkenan kami mohon kesediaan nama-nama berikut ini untuk maju di atas panggung. Untuk Bapak Insinyur Agus Hadiarto, apakah hadir? Tidak hadir. Bapak Insinyur Yuryanto, apakah hadir? Tidak. Bapak Insinyur Parvi Hadianta, apakah hadir? Silahkan ke panggung, Bapak. Ya. Bapak Daryono, Bapak Khairun, silahkan ke depan, Pak. Bapak Tulus, Bapak Partoyo, Bapak Ali Sarjono, Bapak Budiono, Bapak Mustahal, Ibu Nur Widayarti. Tidak ya? Ya, terima kasih.
Bapak Ibu Purna yang sudah purna tugas harap mempersiapkan diri dan menerima bingkisan dari Dekan Fakultas Teknik. Dokumentasi. Ya, terima kasih Bapak semua. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Acara selanjutnya kami umumkan juga melalui presensi atau peserta yang sudah hadir, yang tadi yang sudah mengisi presensi. Bisa ditampilkan kira-kira siapa? Mas operator bisa dibantu? Nomor urut berapa yang akan kita pilih? Mungkin nomor, karena hari ini adalah peringatan Idul Fitri 1442 Hijriah, mungkin nomor urut 14 dan 42, begitu ya? Atau bagaimana? Kita masih menunggu. Yang ke-14 dan yang ke-42 mungkin ya. Yang ke-14 adalah yang ke-14 Insinyur Bambang Pardoyo. Selamat Pak Bambang Pardoyo. Dan yang ke-42 adalah Zainal Fanani Rosyada. Mungkin Pak Bambang Pardoyo dan Pak Ibu Zainal ya. Oh Bapak Zainal Fanani Rosyada juga bisa on cam. Bapak Bambang Pardoyo apakah bisa on cam juga dengan kita? Tidak ada ya. Bapak Zainal bisa on cam juga dengan kita? Pak Bambang ada? Bisa on cam dengan kita? Bisa? Kami masih menunggu. Hadir ya? Hadir, Pak. Ya, Pak Bambang Pardoyo sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Mungkin bisa disampaikan Pak kesan-kesan atau pesan yang ingin disampaikan pada halal bihalal kali ini. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan, staf dosen dan sivitas akademika. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Semoga dalam acara ini, kita diberi kesehatan kita semua. Dalam pandemi, ya istilahnya kita juga jaga jarak,
pakai masker, cuci tangan. Jangan sampai kita lepas dari itu walaupun di kerumunan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesannya Pak Bambang Pardoyo. Untuk kita sudah sampai kepada penghujung acara, namun sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan masyarakat Indonesia pada umumnya kuat menghadapi pandemi dan dilancarkan urusan-urusannya. Kepada Bapak Saudara Ustadz Mas Kuron, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita mengikhlaskan hati untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kegiatan halal bihalal di Fakultas Teknik ini benar-benar mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. وصلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآل في المألوف واجبرنا حاجاتنا يا الله. واجبرنا حاجاتنا يا الله. واجبرنا حاجاتنا يا الله. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mas Kuron atas pembacaan doanya. Bapak, Ibu, para tamu undangan semua yang telah hadir pada pagi hari ini, pada acara Halal Bihalal pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kita sudah sampai kepada penghujung acara.
Kami selaku panitia penyelenggara dan saya pribadi selaku MC, terima kasih. Jika ada kesalahan-kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada yang baik itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.